Halo adik-adik semua, kembali bersama Mr. Klik dan kita akan melanjutkan materi pada bab 2 tentang usaha di kelas 8. Baik, ketika kita melihat seseorang yang mendorong mobil nih, mendorong mobil tapi mobilnya tidak bergerak. Apakah itu dikatakan usaha? Atau itu hanya berusaha? Yuk kita simak di video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam fisika, penjelasan tentang usaha itu cukup berbeda dengan istilah yang sering dikemukakan oleh beberapa orang di setiap harinya. Ketika kita melakukan hal, katanya kita melakukan usaha, wah usaha dulu nih. Tapi kalau di fisika, ketika tidak ada perubahan kedudukan atau tidak ada pergerakan, di situ tidak dinamakan usaha. Jadi kalau ketika orang mendorong mobil dan di situ hanya dorong saja tapi mobilnya tidak bergerak karena tidak kuat, itu tidak dikatakan melakukan usaha. Tapi mungkin istilahnya hanya berusaha. Jadi kita harus pahami apa itu usaha. Baik. Usaha merupakan perubahan bentuk energi. Jadi, suatu energi itu harus berubah ketika melakukan usaha. Seorang itu mendorong harus berpindah. Mobil yang didorong itu baru dikatakan usaha. Dalam fisika, usaha itu erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Jika seseorang melakukan sebuah gaya dan terjadi perpindahan, itu baru dikatakan usaha. Jadi yang dinamakan usaha itu erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Oke, untuk memahami gini nih, tadi kan Mr. Q sudah jelaskan nih, ketika mendorong, diam, itu tidak melakukan usaha. Bukan usaha dalam fisika, tapi kalau dorong bergerak, itu melakukan usaha. Untuk lebih jelas, kita akan simak dari beberapa fenomena yang akan Mr. Klik tanyakan kepada adik-adik semua. Yuk, simak. Yang pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Usaha atau bukan usaha? Kata kuncinya adalah berpindah. Di sini kata kuncinya adalah berpindah. Sejauh 20 cm. Nah, ketika benda ini berpindah berarti ini dikatakan usaha. Oke. Selanjutnya, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Mangga jatuh. Tingginya 2 meter. Gayanya berarti gayanya ke bawah ya, ada gaya gravitasi dan juga dia perpindahannya ke bawah. Berarti perpindahannya lurus nih. Nah, di sini ada perpindahannya. Bahwa ketinggian di sini menjadikan perpindahan 2 meter. Sehingga ini dikatakan usaha juga. Oke. Yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton. Dari arah rak daging ke rak sayuran. Kemudian kembali ke rak daging. Menurut kalian, melakukan usaha atau tidak? Kata kuncinya, dari rak daging ke rak sayuran, terus kembali lagi deh ke rak daging. Melakukan usaha tidak? Jadi karena perpindahannya 0, ini berarti bukan usaha. Oke, selanjutnya, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur pecah. Telur pecah itu berpindah atau tidak? Posisinya masih sama. Berarti di situ ini juga bukan usaha. Selanjutnya, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Nah, kalian pasti paham nih. Yang ini berpindah sejauh 2 meter sehingga yang ini dikatakan ini adalah usaha. Oke, jadi secara detail gini nih. Usaha itu syaratnya adalah
gaya dan perpindahannya searah. Tadi kan erat nih, erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Syaratnya lagi itu antara gaya dan antara perpindahannya harus searah. Misalnya gini, Mr. Klik mengangkat laptop nih, gayanya kan ke atas nih. Mr. Klik jalannya maju, melakukan usaha nggak? Gayanya ke atas, perpindahannya ke depan. Tidak melakukan usaha karena gayanya tidak searah. Kecuali Mr. Klik mengangkat gini nih, gayanya ke atas, perpindahannya ke atas. Jadi di sini tahu bahwa yang ini adalah gaya usaha atau bukan. Jadi syaratnya adalah ada gaya, ada perpindahan. Yang kedua syaratnya adalah gaya dan perpindahan itu searah. Jelas ya? Itu adalah usaha. Nah, bagaimana cara untuk menghitung usaha? Bagaimana cara untuk menghitung usaha? Karena usaha itu ada besaran yang berkaitan, satunya adalah gaya, satunya perpindahan. Cukup mudah di sini. Benda diberikan gaya konstan sebesar F, sehingga benda berpindah sejauh S. Maka besar usaha itu bisa dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. W adalah usaha dengan satuannya Joule, F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuannya meter. Formulasi ini kita bisa nanti menerapkannya di soal supaya lebih mudah. Kita akan langsung terapkan nih di soal seperti apa cara untuk menghitung usaha. Oke, Mr. Klik akan bacakan nih latihan soal usahanya. Nah, sebuah benda dengan massa 10 kg di atas lantai yang licin ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar F-nya adalah 25 Newton sehingga bergerak sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan oleh F pada benda? Oke, kita akan hitung di sini. Ada sebuah benda yang ditarik dengan gaya, di sini F, dan bergesernya adalah sampai sini ya. Di sini adalah gayanya adalah 4 meter. Oke, dari 4 meter itu kita tahu gayanya yang ini adalah 25 Newton. Kalau massa di situ adalah massa dari benda, pasti arahnya ke bawah. Akan ada gayanya adalah gaya berat. W sama dengan M kali G. Berarti sama dengan massa kali gravitasi nih. Massanya 10 kali 10. Berarti massa di sini adalah 100 Newton. Tapi coba kita perhatikan. Dari kasus ini yang kita hitung adalah yang searah. Berarti yang searah adalah gaya F dengan jaraknya, perpindahannya. Berarti W-nya dipakai nggak? Tidak. Jadi di situ W-nya tidak usah kita hitung dan di sini kita hapus saja untuk W-nya. Sehingga kita tahu nih dalam perhitungan usahanya di sini W yang kita ketahui F-nya sama dengan 25 Newton. S-nya adalah 4 meter. Nah, dari sini kita cari nih dari formulasinya W itu sama dengan F kali S. Ini adalah formulasi dari usaha. Sehingga W dapat kita hitung dari 25 kali 4. Sehingga W-nya adalah 100 Joule. Ada nggak 100 Joule? Berarti ini nih jawabannya. Kita pilih. Berarti jawabannya adalah 100 Joule. Nah, itu perhitungan dari formulasinya usaha W sama dengan F kali S. Bagaimana apabila ditanyakan variabel yang lain? Kita harus buat nih segitiganya. Supaya kita akan mudah untuk menghitung variabel yang lain. W sama dengan F kali S sehingga W-nya ada di atas. F kali S. Yang ini kali, yang ini bagi. Sehingga kita harus tahu nanti perhitungannya masing-masing. Untuk mengetahui W itu F kali S. Untuk menghitung F sama dengan W per S. Untuk menghitung S itu adalah W dibagi F. Dari segitiga ini itu cukup mudah untuk menurunkan ke perhitungan-perhitungan yang lain. Itu dengan menggunakan segitiga perhitungan usaha ini. Oke, itu adalah soal latihan usaha.
Jelas ya? Kita sudah mengetahui bahwa di sini usaha itu berhubungannya gaya dan perpindahan. Lanjut. Ini adalah gambar dua orang anak, A dan B menaiki tangga. Tapi A itu dapat mencapai anak tangga paling atas lebih cepat dari B. Sehingga dapat dikatakan bahwa daya si A lebih besar dari daya si B. Kenapa demikian? Kok dia bergeraknya lebih cepat, dayanya lebih besar A? Cepat pelan itu hubungannya dengan waktu. Hubungannya dengan waktu. Semakin sedikit waktu, dayanya semakin besar. Semakin besar waktu, dayanya semakin kecil. Berbanding terbalik ya. Pasti ada hubungannya dengan perhitungannya nih di sini. Jadi, daya adalah kecepatan melakukan usaha per satuan waktu. Daya itu merupakan hubungannya erat dengan usaha per satuan waktu. Secara formulasi, P itu yang melambangkan daya itu adalah W per T. W itu usaha, T itu waktu. Nah di sini P itu daya, satuannya watt. W itu usaha, satuannya joule. Dan T itu waktu, satuannya sekon. Sehingga ini P, W per T. Bagaimana apabila dibuat sebuah segitiga lagi? Supaya lebih mudah. Kalau ini bentuknya udah seperti segitiga loh. Nah, ya kan? Jadi yang paling atas adalah W. Yang ini P dan T. Seperti itu. Jadi ini kalau cari W berarti P kali T. Kalau nyari P, W bagi T. Kalau nyari T, W bagi P. Itu seperti itu. Ini kali. Oke. Untuk yang ini adalah kali. Yang ini bagi ini. Jelas ya? Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan coba latihan soal deh. Latihan soal untuk latihan soalnya daya di sini. Sebuah mesin menghasilkan daya 12.000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin atau usaha yang dilakukan oleh mesin selama 2 jam? Gimana ya cara mengerjakannya? Di sini pilihan gandanya ada 4 nih, ada 6.000, 12.000, 24.000 dan 86.400. Nah, kita harus tahu dulu di sini. Tahu apanya? Tahu yang diketahui apa dulu nih? Oke, diketahui. Oke, yang diketahui di sini adalah P nih. P-nya adalah 12.000 watt ya. Watt. Oke. Nah, selanjutnya adalah waktunya. T-nya adalah 2 jam. Tapi apakah waktu menggunakan jam? Tentu tidak. Waktu itu harusnya menggunakan detik atau menggunakan sekon sehingga harus kita ubah. Di sini 2 jam itu sama dengan 7.200 sekon. Yang ditanyakan adalah itu di sini adalah W-nya. Sehingga kita tadi menggunakan segitiganya nih. Kan P sama dengan W per T, berarti ini P, W, T. Ya, sehingga kalau nyari W sama dengan P kali T. Oke, sehingga di sini P kali T adalah 12.000 kali 7.200. Nah, di sini kita tahu nih 864.00000. Satuannya adalah joule di sini. Ini masih joule. Sehingga kita harus ubah nih kalau di pilihan gandanya yang ini ada kilojoule sehingga dikurangi atau dibagi 1000. Jadi 86.400 joule. Nah, ini hasilnya sehingga kita pilih di sini nih. D. Itu adalah daya dan kita sudah mencoba 2 latihan soal itu tentang usaha dan daya. Oke, dari video ini kita tahu bahwa ada usaha dan ada daya. Usaha erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Sehingga formulasinya juga W sama dengan F kali S. Kalau ada gaya, ada perpindahan, baru ada usaha. Ya, W, F kali S. Beda dengan daya. Daya itu waktunya semakin sedikit, dayanya semakin besar. Waktunya semakin banyak, dayanya semakin kecil. Sehingga formulasinya P itu sama dengan W dibagi T. P, W per T. Kalau W sama dengan F kali S tadi. Untuk lebih jelas, kalian bisa ulang perhitungan video Mr. Klik dan pahami supaya bisa menghitung 2 nih, usaha dan daya. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih.